Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Iqbal Reza Falevi dari Prodi Manajemen. Kita akan membahas tentang sebelumnya ini untuk tugas ini untuk mata kuliah Etika Bisnis Prodi Manajemen Universitas Pancasila. Pembahasan kita hari tentang etika bisnis. Kita bahas dari definisi etika bisnis. Sebentar, saya lock screen dulu. Teman-teman, nama saya Iqbal Reza Falevi. NIM saya 28923500052. Kita akan membahas tentang etika bisnis pada kesempatan hari ini. Next. Kita membahas tentang latar belakangnya terlebih dahulu, teman-teman. Sebentar, teman-teman. Teman-teman, latar belakang dari etika bisnis. Etika bisnis sebagai perangkat nilai tentang baik, buruk, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip moralitas. Dalam arti lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus berkomitmen dalam bertransaksi, berperilaku, dan berrelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan berdasarkan etika. Etika bagi seorang terwujud dalam kesadaran moral consequence, yang memuat keyakinan benar dan tidak sesuatu. Perasaan muncul bahwa ia akan salah bila melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar. Berangkat dari norma-norma moral dan perasaan self-respect alias menghargai diri. Bila ia meninggalkannya, tindakan yang diambil olehnya harus ia pertanggungjawabkan pada diri sendiri. Begitu juga dengan sikapnya terhadap orang lain bila pekerjaan tersebut mengganggu atau sebaliknya mendapatkan pujian. Next. Etika bisnis. Etika bisnis adalah apa sih etika bisnis itu? Yang pertama adalah etika bisnis adalah suatu proses dari upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, yang selanjutnya tentu melakukan hal benar berkenaan dengan produk pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Dan yang ketiga, merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Keempat, etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen, setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban, dan bermartabat. Next, asal kata bisnis, teman-teman, berasal dari apa sih? Berasal dari kata bisnis, asal kata etika itu ya. Etika berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani yang berarti sebuah kebiasaan. Kita mengenal juga kata moral atau moralitas bahasa Latin mos, artinya kebiasaan. Etika diartikan sebagai kebiasaan, adat istiadat. Keduanya sama-sama sebagai sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup sesuai dengan kebiasaan. Adat istiadat pada umumnya sistem nilai sebagai suatu kebiasaan diturunkan melalui agama dan kebudayaan. Yang keempat, etika ditinjau dari segi filsafat. Etika sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk, sebagai pedoman sikap dan tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma. Prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak.
berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral dan keputusan yang diambil. Prinsip kejujuran dalam hal ini, kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis. Kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya. Prinsip keadilan bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuatu dengan haknya masing-masing dan tidak ada boleh dirugikan. Prinsip saling menguntungkan juga dalam bisnis yang kompetitif. Kelima, yang terakhir, prinsip integritas moral. Ini merupakan dasar dalam berbisnis, suatu menjaga nama baik perusahaan tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik. Mengapa sih bisnis perlu etika? Yang pertama kita bahas. Karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi. Oke, sudah cukup sampai di situ. Apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis. Yang kedua, bisnis dilakukan di antara manusia yang suatu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan, dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan bisnis satu dengan lainnya. Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat. Maka dalam persaingan bisnis tersebut, orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang. Tujuan kita beretika, yang pertama adalah mempelajari perilaku baik moral maupun immoral dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup beralasan dan akhirnya sampai pada rekomendasi memadai. Malah menilai praktik manusia dengan menggunakan standar moral, memberikan pandangan tentang bagaimana bertindak secara moral pada situasi tertentu, atau memberikan nasihat untuk perbaikan. Sasaran dan lingkup etika bisnis. Etika bisnis sebagai profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktik bisnis yang baik secara etis. Lingkup etika bisnis lebih sering ditujukan kepada para manajer dan pelaku bisnis dan lebih sering berbicara bagaimana perilaku bisnis dan baik dan etis dan seringkali disebut sebagai etika manajemen. Yang kedua adalah menyadarkan masyarakat, konsumen, buruh, karyawan, dan masyarakat luas pemilik aset umum semacam lingkungan hidup akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Sasaran dan lingkup etika bisnis yang demikian berkaitan dengan hak konsumen dan hak karyawan. Ketiga, etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis dalam hidup. Yang ketiga ini, etika bisnis menekankan pentingnya kerangka legal politis bagi praktek bisnis yang baik, yaitu hukum, aturan bisnis, dan peran pemerintah yang efektif menjamin ditaatinya aturan bisnis. Oke, kita lanjut ke pengertian bisnis. Oke, apa sih pengertian bisnis itu? Bisnis adalah seluruh kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Itu menurut dari RB Simatupang. Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, bisnis adalah usaha dagang, usaha komersil dalam dunia perdagangan. Oke, ini ada teori-teori etika bisnis mungkin ya. Dimana ada teori deontologi, terus kedua ada etika teologi, etika hak, etika keutamaan. Mungkin teman-teman bisa ya untuk dibaca lah beberapa teori-teori etika bisnis. Pendekatan stakeholder terhadap etika bisnis. Oke. Yang pertama, kelompok primer antara lain pemilik modal atau saham, kreditur, karyawan, pemasok, konsumen, penyalur, pesaing, dan rekanan. 2. Kelompok sekunder antara lain pemerintah setempat, kelompok sosial media, massa, kelompok mendukung masyarakat pada umumnya, dan masyarakat setempat. Dalam kegiatan bisnis yang paling penting diperhatikan kelompok primer karena berhasil
tidaknya suatu kegiatan perusahaan sangat ditentukan oleh relasi yang saling menguntungkan yang dijalin dalam suatu kelompok primer tersebut. Okay, next. Etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Etika pemasaran adalah seperangkat nilai prinsip dan standar penilaian yang mengatur cara perusahaan dalam melakukan kegiatan pemasaran dan berinteraksi dengan pelanggan, pesaing, dan masyarakat secara umum. Jenis etika pemasaran ada utilitarian approach, individual right approach, justice approach, dan teman-teman bisa baca sendiri nih apa sih dari ketiga itu, utilitarian approach, individual rights approach, dan justice approach. Nah, seperti itu. Selanjutnya, etika bisnis dalam manajemen produksi. Etika bisnis produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal yang dilakukan dalam proses produksi dalam proses penambahan nilai guna barang. Tujuan produksi antara lain memperbanyak jumlah barang dan jasa, menghasilkan barang jasa berkualitas tinggi, memenuhi kebutuhan sesuai dengan peradaban, mengganti barang-barang yang rusak atau habis, memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan dan rumah tangga, memenuhi pasar internasional, meningkatkan kemakmuran. Etika bisnis dalam sumber daya manusia merupakan cara berpikir mengenai perilaku manusia di bawah perangkat tolak pandang baik dan buruk atau benar dan salah dari nama-nama dan nilai-nilai pertanggungjawaban dan pilihan. Dalam dunia bisnis, etika memiliki peranan yang sangat penting. Ketika keuntungan bukan lagi menjadi satu-satunya tujuan organisasi, bisnis juga akan menjadi lebih sukses jika mempunyai perhatian pada etika. Oke teman-teman, ini bisa dibaca sendiri teman-teman. Kalau saya tuh baca cukup panjang mungkin ya. Oke sebentar. Oke, kita lanjut ke etika utilitarianisme. Apa sih etika utilitarianisme? Sebelumnya juga agak susah ya bacanya ya. Adalah teori etika dan moral yang menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap baik bila tindakan itu meningkatkan derajat manusia. Jenis-jenis utilitarisme ada utilitarianisme perbuatan, utilitarisme dan utilitarisme aturan, utilitarianisme. Keduanya adalah prinsip dasar utilitarianisme yang diterapkan pada perbuatan. Prinsip dasar utilitarisme tidak harus diterapkan atas perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan, melainkan juga atas aturan-aturan moral yang diterima dalam masyarakat. Oke, kita sampai ke penghujung slide nih teman-teman. Kesimpulannya sih gini teman-teman ya. Bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin nih dilakukan karena dikatakan sebagai suatu pekerjaan, mata pencaharian, bahkan suatu profesi. Bisnis merupakan aktivitas dalam perdagangan. Bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan atau laba. Bisnis dilakukan oleh perorangan maupun suatu badan usaha. Oke. Saran sih untuk teman-teman di luar sana ketika nanti suatu saat nanti ingin berbisnis ya teman-teman, tetaplah pada moral kita sebagai manusia, tetap pada etika kita. Boleh kita mencari untung yang sebesar-besarnya, tapi jangan lupa kita punya etika dalam berperilaku sebagai manusia, dan kita pun beretika dalam menjalankan sebuah bisnis. Oke teman-teman, sampai di situ aja pembahasan tentang etika bisnis ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.